oleh beberapa pembalap yang sebelumnya sudah menaungi di kelas expert seperti Renaldi Pradana, kemudian juga ada Andi Gilang, ada lagi Reza Hanum yang lebih dulu hadir di kelas 1 ini. Untuk Anda yang tengah menyimak live report kami, silakan fokuskan pandangan mata Anda pada penampilan terbaik para pembalap one track yang saat ini sudah berada di garis start. Gunung Selatan, Lucky Hendriansa, Rio Andrian, Fairos Guntur, mereka tampaknya mulai menunjukkan tekanan awal di balapan malam hari ini. Luar biasa, Lucky Hendriansa berada pada performa terbaik lap awal. Rio Andrian, namun nampaknya pembalap yang hadir dengan kartu izin start Papua Barat, ia mulai berbicara, cukup cekatan. Muhammad Fairosi ada di posisi ketiga, masih mengular, dan kita akan melihat keberadaan pembalap yang ada di posisi ketiga. Ada 208 yang mulai melakukan sedikit sentuhan. Fahri Sandi, sekali lagi Fahri Sandi adalah pembalap yang tampaknya mulai berbicara. Fahri Sandi, performa yang gemilang ditunjukkan oleh pembalap tuan rumah Fahri Sandi Hasbi Sipatuo yang tampaknya berada pada posisi yang cukup gemilang. Kalau kita perhatikan, tampaknya Fahri Sandi adalah wildcard dalam jalannya balapan kali ini. Ini adalah wildcard, saudara. Untuk memporak-porandakan posisi rival-rivalnya. Kalau kita melihat sekali lagi, ia adalah wildcard di jalannya balapan kali ini dan berada di performa yang cukup gemilang, ada di urutan ketiga. Muhammad Fairosi ada di urutan yang keempat, akan mengambil kembali keberadaan Fahri Sandi yang duduk di urutan ketiga. Namun kita akan membaca pembalap asal Purwokerto, Jawa Tengah, 78 Reza Hanum Subendra. Reza Hanum, saudara, 78 Reza Hanum yang kali ini berada di urutan yang cukup bagus, mulai memberikan perlawanan. Ia akan mencoba menusuk keberadaan 36 Muhammad Fairosi. Akankah berhasil? 78 Aben Racing, Reza Hanum menggunakan motor yang berkombinasi warna kuning begitu terang. Saat ini ia menduduki posisi yang cukup cekatan. Reza, wow, Fahri Sandi overtake, menerobos kekuatan lawan. Wow, bahaya. Rio Andrianto akan mampu mempertahankan posisi pembalap-pembalap Gunung Selatan. Lucky Hendriansa dan Rio berada pada posisi yang aman. Kalau kita perhatikan, Fahri Sandi masuk di urutan ketiga. Fahri Sandi memberikan kemelut semakin panas. Nampaknya drama pertarungan ini sebetulnya sangat berbahaya sekali. Gerakan-gerakan Fahri Sandi bila tidak bisa dibaca oleh kekuatan lain, bisa ada sedikit senggolan di antara para pembalap-pembalap yang tengah bergerak. Rio Andrianto berusaha untuk bergerak cepat, kemudian ia saat ini masih berupaya untuk mengembalikan posisinya, merebut kembali keberadaan pembalap 208 Fahri Sandi yang ada di posisi tepat di belakang rekan satu tim dari Rio Andrian yang di 12 Lucky Hendriansa Gunung Selatan. Luar biasa, Papua saat ini mulai berbicara. Fahri Sandi wildcard. Istimewa sekali, saudara. Sebuah penampilan yang di luar dugaan. Pembalap wildcard justru berbicara banyak. Fahri Sandi ada di Hasbi Sipatuo, bos yang
saat ini berada pada posisi cukup bagus. Ini Multi Hotel Racetrack. Fahri Sandi berada pada posisi ujung tombak. Ini merupakan sebuah ancaman tersendiri. Fahri Sandi berada di sana. Oh, Andi Gilang mulai menampakkan dirinya di urutan ketiga. Andi Gilang kita nantikan bersama bagaimana sebuah gerakan akan ditunjukkan oleh pembalap asal Bulukumba 27 Andi Gilang untuk menerobos 65 Rio Andrianto, dan juga tampaknya di sini Fahri Sandi, pembalap asal Pangkep yang masih tetap leading. Oh, pembalap galak-galak, apa yang dilakukan? Yes, oke, Astra Motor Racing. Yo, Andi Gilang, Bulukumba, Fahri Sandi Pangkep. Satunya pembalap Jawa Barat, satu-satunya pembalap Jawa Barat yang ada di posisi kawah Chandra di muka dari para pembalap tuan rumah. Apa yang akan dilakukan oleh Kiki Sudarman Manurung? Oh, Andi Gilang saat ini berada pada power yang begitu bagus, mendapatkan dirinya pada posisi terbaik. Sementara di lintasan tampaknya di luar dari cover kamera kami ada bendera kuning yang dilambaikan menandakan ada pembalap yang menjeruduk membatas lintasan atau keluar dari track. Kita lihat 27 masih ada kekuatan Andi Gilang, Fahri Sandi, kemudian ada pembalap yang mencoba bergerak cepat yakni Fahri Sandi. Ada lagi galak-galak di sana. Apa yang dilakukan? Kiki 178 Kiki Sudarman Manurung luar biasa. Tegangan dari Rio Andrianto akan berhasil. Cukup berat. Rio Andrianto yang saat ini berada pada posisi kedua 65 masih menunjukkan performa yang begitu cekatan. 4 pembalap berada di sana. Kiki Sudarman Manurung, Fahri Sandi, Rio Andrianto, Andi Gilang adalah pembalap yang saat ini menari posisinya berada di barisan terbaik. 15 lap lagi, 15 putaran. Sebuah prestasi yang membanggakan dari Bulukumba. Ini dia 27 Andi Gilang. Andi Gilang Astra Motor Racing Team atau Andi Farid Izdihar. Layar Anda, ia berusaha untuk menekan laju keberadaan pembalap Gunung Selatan Rio Andrianto. Namun kalau kita melihat bagaimana Rio Andrianto yang dipercaya oleh Gunung Selatan saat ini berbicara, ini adalah perwujudan sebuah tanggung jawab yang cukup berat. Tim terbaru di One Break, ia langsung tampil prima. Rio Andrianto yang dipercaya di sana. Masih kita tunggu ada Fahri Sandi. Fahri Sandi saudara, Fahri Sandi masih unggul membintangi jalannya balapan. Kiki Sudarman Manurung ini berusaha untuk menempatkan dirinya pada posisi aman. Kiki Sudarman Manurung lap by lap masih bertahan, dan kita perhatikan sisa putaran yang ada. Masih bergerak Kiki Sudarman Manurung. Ia sangat berhati-hati sekali. Kiki Sudarman Manurung, pembalap Rio GPNW Racetrack RCB Proliner Navarro Pirelli Kayaba RK. Ia merupakan tim terbaru yang ambil bagian di One Track lewat Kiki Sudarman Manurung. Oke, Kiki Sudarman Manurung ada ancaman dari pembalap tuan rumah Lucky Hendriansa atau Lucky Kadi. Perhatikan Lucky Hendriansa dengan cermat. Ia membaca karakter dari Kiki Sudarman Manurung dari sebelah kiri. Akan coba ia ambil. Oh, belum berhasil. Baik, kita lihat. Ada Aldi Muslim 84 78 Risa Hanum. Inilah beberapa pembalap yang masih ada di
posisi yang bagus dan bisa saja mereka merubah keberadaan posisinya di sisa lap yang ada. Lucky Hendriansa sangat tenang sekali dalam membidik keberadaan dua posisi pembalap di depannya. Dan kembali kita melihat fight yang dilakukan. Akankah terjadi overtake? Rio Adrianto. Rio coba dekatkan posisinya. Rio Adrianto dengan Andi Gilang. Fahri Sadi sedikit berguncang. Motor yang dia pacu tampaknya sedikit tergelincir, namun kembali berhasil. Ia dalam posisi yang sangat aman. Posisi ketiga, baca karakter dua pembalap. Wow, Rio dari sisi sebelah kanan belum berhasil. Sangat tipis sekali. Wow. Rio Adrianto. Kemudian kita perhatikan 84 Aldi Mosweg sangat penuh pertimbangan. Jarak dengan tiga pembalap di depannya juga cukup ketat. Persaingan yang terjadi cukup berat dan nampak jelas ia berusaha untuk tampil tenang, mengendalikan emosinya. Apa yang dilakukan oleh pembalap Andi Gilang hingga pembalap Fahri Sadi sedikit mengangkat tangannya menunjuk keberadaan sang lawan. Oke, kita lihat 63 Rio Adrianto, Gunung Selatan. Di belakang Gunung Selatan masih ada Aldi Mosweg, kemudian Reza Hanum di mana di Kiki Sudarman Manurung 178 masih berusaha di 12 lap terakhir. Andi Gilang, Astra Racing Team. Andi Gilang air lalu, akankah dia berhasil meloloskan diri tetap pada performa terbaiknya? Andi Gilang kita nantikan di sisa putaran yang ada. Lap yang akan diselesaikan adalah 11 lap lagi, 11 putaran terakhir. 27 Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Andi Gilang masih berjaya. Nah, kita perhatikan beberapa pembalap yang keberadaannya cukup jauh di belakang. Nampaknya nama-nama seperti Bintang Nur Alif, Renaldi Pradana, Arvin Firmansyah, Arfian Ramadhani, mereka sedikit terkunci. Laju keberadaannya di posisi-posisi cukup jauh. Ya, kalau kita lihat nampaknya ada kendala pada Fahri Sadi pada setiap tikungan. Setiap ia berusaha untuk berpindah line, motor yang ia pacu selalu bergoyang, selalu berguncang. Apa yang terjadi? 27 mulai mendapatkan ancaman. Isyarat-isyarat bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh Andi Gilang menandakan marah besar akibat adanya pergerakan yang berbeda, lain yang membahayakan dari sang lawan. 65 Rio Adrianto, Aldi Mosweg ada di sana. 4 pembalap saat ini tengah berebut posisi utama. Dan dari tim yang berbeda dari jalannya balapan, Astra Motor Racing Team. Kemudian ada pembalap Hasbi Sipatuo, Bos Imbitri Multi Hotel Racetrack ada di posisi. Sebuah pergerakan yang begitu hebat, namun kembali Andi Gilang sangat cerdik. Ia sangat cermat untuk membalas kekalahan posisinya di tikungan. Fahri Sadi mulai menghantui 27. Tampaknya kalau kita perlihat, perhatikan ada jangan perlawanan yang sangat membahayakan. Fahri Sadi tampaknya sangat memaksakan diri untuk berada pada posisi terbaik. Wildcard yang satu ini nampaknya berambisi sekali. Ini berbahaya sebetulnya kalau kita perhatikan
cara-cara yang dilakukan oleh Fahri Sandi dalam melakukan pergerakan, akankah mampu berada pada posisi yang sempurna dari darah sisi tikungan Kayaba dan juga RCB. Pembalap-pembalap ini berusaha untuk masuk. Masih tentunya dari Umar Esek. Kita nantikan. Oke, performa gemilang ditunjukkan oleh para pembalap sekian putaran yang ditempuh dari darah tikungan. Tampak jelas mereka menyelesaikan sisi-sisi Pirelli dengan keberanian dan juga RK Giants. Oke, 208 Fahri Sandi. Fahri Sandi meninggalkan keberadaan yang cukup berbahaya. Oke, kita nantikan pasukan yang hadir dari Sulawesi Utara. Akankah berhasil Fahri Sandi? Husky Sepatu Bos ini merupakan salah satu wildcard yang datang tim asal Sulawesi Utara, Husky Tempa Kota Mobagu yang tentunya malam hari ini juga tengah menyaksikan. Oke, yes, fight. Kedua pembalap mulai terjadi persaingan ketat. Di sisa-sisa putaran yang ada 8 lap lagi, perebutan antara wildcard dengan pembalap permanen one break. Saat ini terjadi sekali lagi ada pembalap permanen one break yang dibikin kelimpungan. Oh, hebat sekali. Wow, Andi Gilang sedikit memberikan sekatan terhadap sang lawan hujan yang begitu lebat. Mulai terlihat 27 ada pada posisi yang cukup aman di atas treknya. Kembali, oh, Andi Gilang akankah bisa menandingi suguhan yang dilakukan oleh Fahri Sandi? Pembalap wildcard ini nampaknya begitu seirama dengan karakter sirkuit. Dan Andi Gilang mencoba menerobos kembali, melakukan overtake, tak berhasil. Dan di belakangnya ada pembalap Aldi Muswik galak-galak menggeser Rio Andrianto. Guyuran hujan 27 mencoba mengamuk dari sebelah kiri, akan mencoba menerobos, belum berhasil. Di bawah guyuran hujan yang begitu lebat, keduanya terlibat duel luar biasa. Fight mereka, yes, yes, yes. Fahri Sandi, Andi Gilang, wah, begitu dahsyat saudara performa yang dimiliki oleh kedua pembalap ini. Oh, Andi Gilang berhasil, Fahri Sandi dibuat kerepotan. 27 Andi Gilang kembali memainkan peranannya di bawah guyuran hujan di malam hari ini. Anda yang pernah menyaksikan live report kami, inilah perebutan posisi utama antara Andi Gilang dan juga Fahri Sandi di bawah guyuran hujan yang luar biasa begitu lebat. Malam hari ini Anda dapat menyaksikan kedua pembalap terlibat duel. Oh, hampir-hampir saja tak kuasa menahan gempuran. Dan kembali kita perhatikan Fahri Sandi sekali lagi, ini adalah wildcard penonton sekalian. Ia hadir bersama Husky Sepatu Bos Imbitri Multi Hotel Racetrack. Ya, apakah trek menggenang? Nampaknya trek masih dalam kondisi aman, masih dapat dilalui dengan performa gemilang. Oh, Andi Gilang ini sangat panas sekali. Dan kalau kita perhatikan Fahri Sandi, oh, nampaknya Andi Gilang memberikan instruksi. Andi Gilang sudah mulai memberikan isyarat. Ia mulai kehilangan jarak pandangnya. Tampaknya Andi Gilang sudah mulai mengangkat tangannya. Andi Gilang, race director,
lovers, mohon maaf sedikit ada gangguan teknis di ruang kami melaporkan. Saat ini kita saksikan bersama-sama jalannya balapan yang tengah melaju di sisa 3 lap terakhir, dan 27 Andi Gilang masih bertahan di bawah tekanan dari Fahri Sandi. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ini ada keberanian tersendiri di antara kedua pembalap yang berada di deretan terdepan, dan kita dapat saksikan bagaimana Andi Gilang dalam meladeni lawan-lawannya. Ya, sebetulnya ada beberapa titik yang tampaknya hujannya begitu lebat atau begitu deras, namun tidak keseluruhan dari lintasan ini dalam kondisi oke. Red flag, red flag, red flag. Red flag. Balapan dihentikan. Nampaknya balapan dihentikan. Dan 27 Andi Gilang. Kalau kita perhatikan saat red flag diangkat, dia berada pada posisi terbaik, nomor start 27, yang malam hari ini menyelesaikan jalannya balapan di race kali ini. Dan posisi ketiga nampaknya kita akan tunggu update apakah pembalap galak-galak Aldi Musfik, oke, yang saat ini iya tampaknya rekan-rekan kami ada yang sedikit miss di sana. Saya akan menggunakan pengeras suara bahwa balapan telah dihentikan atau balapan telah selesai. Oke, rupanya Rio Andrian merupakan pembalap ketiga dari Gunung Selatan yang meraih posisi cukup bagus di jalannya balapan malam hari ini. Posisi pertama ada Andi Farid Esdihar, kedua Fahri Sandi, dan ketiga ada Rio Andrianto. Yes. Mohon maaf kawan-kawan sedikit terganggu untuk kondisi di ruang kami saat ini karena curah hujan yang mulai menerobos ke tempat kami melaporkan. Oleh selebrasi kemenangan tampaknya terlihat di podium. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan ditunda untuk penganugerahan pemenang atau akan segera langsung dinaikkan para juara ke atas podium? Kalau kita perhatikan bersama, nampaknya seluruh kru yang hujan-hujanan di sana tetap bertahan di dalam sirkuit atau lintasan. Oke, inilah flashback kembali ke jalannya race. Ya, bisa Anda lihat bagaimana Fahri Sandi dengan mulus mengambil keberadaan Andi Esdihar atau Andi Gilang. Namun kembali 27 ini mencuri perhatian lawan-lawannya. Kemudian red flag. Ya, Andi Esdihar atau Andi Gilang rupa-rupanya menyelesaikan jalannya balapan dengan baik.
Oke, sahabat-sahabat sekalian yang masih menyimak live ini, ya Rudi Trijaya atau Rudi Hadinata nampaknya sangat bangga sekali. Andi Gilang, pembalap asal Bulukumba dari Astra Motor Racing Team yang menyelesaikan jalannya balapan dengan baik. Dan ya, mohon kawan-kawan, kita akan percepat untuk acara penganugerahan pemenang karena kondisi cuaca. Sekali lagi, kondisi cuaca rekan-rekan TV One kiranya yang akan melakukan pengambilan gambar untuk segera menuju ke podium. Dan baik, ketiga pembalap yang akan segera kami undang untuk segera menuju panggung juara. Juara ketiga Rio Andrianto, Gunung Selatan Racing Team. Juara kedua ada Fahri Sandi, Sulawesi Selatan, Hasbi Sipatuo Racing, Kota Mubago. Kemudian juara pertama Andi Gilang, Astra Racing Team Yogyakarta. Mohon perhatian karena kondisi cuaca, saya minta kerjasamanya para juara untuk segera menuju podium. Sekali lagi, ketiga juara untuk segera mengikuti sesi penganugerahan pemenang karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kita terlalu lama di bawah. Dan juara satu tentunya ada Andi Gilang, tim manager. Dan kita undang Ketua Ikatan Motor, Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bapak Sadikin Aksa, apabila masih berada di podium untuk menganugerahkan tanda penghargaan kepada para juara. Disilakan. Dan tim manager Rudi Hadinata untuk bergabung menerima tanda penghargaan. Ya. Dipersilakan Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bapak Sadikin Aksan untuk menyerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Rubah-rubahnya hujan-hujanan Bapak Sadikin Aksa memberikan trofi kepada para pembalap. Inilah Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Roda 2. Ada Bapak Sadikin Aksa kepada Andi Gilang. Kemudian tim manajer ada Rudi Trijaya. Foto bersama Bapak. Ya, Bapak Sadikin saat ini sedikit ada kendala cuaca. Ya, Andi, Farid Istihar, Fahri Sandi, dan juga juara ketiga baru saja dinobatkan di atas podium Rio Andrianto. Oke, Sport One Lovers, akhirnya malam hari ini saya Oren Sugawa mewakili seluruh kerabat kerja mengaturkan ucapan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk semua yang telah menyimak jalannya live kami dari sirkuit Ratona Motorsport di Palopo, Sulawesi Selatan. Kami jumpa kembali pada race kedua. Salam